Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada materi IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk IPA 1, siswa dapat memahami tentang kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, siswa dapat membuat model sederhana tentang macam-macam kelainan tulang manusia dengan baik. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 1. Siswa dapat mengolah informasi dari gambar dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari gambar dengan tanggung jawab. Untuk tujuan pembelajaran SPDP yaitu 1. Siswa dapat memahami tentang komik dengan baik. Yang kedua, siswa dapat membuat komik dengan kreatif. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Semangat! Pertama, kita mulai dengan materi IPA ya, yaitu tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Kira apa saja ya penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia? Ayo kita pelajari bersama. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia yang pertama yaitu fraktura atau juga disebut dengan patah tulang. Fraktura dapat terjadi akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor maupun terjatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Fraktura yang tertutup yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Tolong perhatikan gambar di bawah ini ya. Di situ ada 5 gambar. Gambar pertama sampai keempat adalah contoh fraktura yang tertutup, sedangkan gambar kelima yaitu fraktura yang terbuka. Contoh yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Di bawah ini adalah gambar perbedaan antara tulang normal dan tulang yang sudah terkena osteoporosis. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar tulang normal, sedangkan yang sebelah kanan adalah tulang yang sudah terkena osteoporosis. Sekarang kita lanjut nomor 3 ya, yaitu fisura atau retak tulang. Fisura yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Perbedaan fisura dan fraktura yaitu fraktura itu tulangnya sampai patah, sedangkan fisura itu tulangnya hanya retak, dan fisura dapat diperbaiki karena periosteum akan membentuk kalus atau sambungan. Sekarang kita masuk ke nomor 4 ya, yaitu lordosis. Lordosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Perhatikan gambarnya ya. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 5 ya, yaitu skoliosis. Skoliosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan mengakibatkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Perhatikan gambarnya ya. Yang keenam yaitu ada kifosis. Kifosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang.
Sekarang kalian sudah tahu kan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yaitu tadi ada 6, ada fraktura, ada osteoporosis, ada fisura, ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Sekarang kita lihat perbedaan orang sehat dan orang yang mempunyai kelainan pada alat gerak manusia ya. Ayo kita perhatikan contoh di bawah ini. Di situ terlihat ada orang sehat, ada orang yang terkena kifosis, ada orang yang terkena lordosis, ada yang terkena skoliosis. Sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaannya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kita dapat menentukan ide pokok dari gambar. Caranya bagaimana? Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yang kedua, kita dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Itulah cara menentukan ide pokok dari gambar ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu SPDP. Dalam SPDP kita akan belajar tentang komik. Apa sih itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Ciri-ciri komik yaitu 1. Komik hadir untuk menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Hal ini tentu berbeda dengan karya fiksi dan non-fiksi yang lain yang menyampaikan cerita dengan teks verbal. Ciri yang kedua yaitu bersifat proporsional. Komik dapat membuat pembaca terlibat langsung secara emosional ketika membaca komik. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik dan menjadi pelaku utamanya. Yang ketiga, bahasa percakapan. Komik tidak pernah menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh pembaca. Pada komik, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa pada percakapan sehari-hari, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik tersebut. Ciri komik yang keempat yaitu bersifat kepahlawanan. Pada umumnya, isi cerita yang terdapat di dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak. Penggambaran watak dalam komik biasanya digambarkan secara sederhana, sehingga pembaca lebih mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Yang keenam, yaitu menyediakan humor. Humor yang tersaji dalam komik akan sangat mudah dipahami oleh pembaca komik karena humor yang disajikan tersebut sering terjadi dalam masyarakat. Di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan apabila Bu Guru ada salah, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.